Recording in Oke, progress. selamat pagi teman-teman. Materi kita hari ini tentang enzim. Nah, untuk enzim ini seperti yang sudah saya sampaikan di catatan Super Cyber, bahwa kita akan pelajari tentang enzim itu apa. Nanti penutupnya adalah kegunaan enzim pada bidang pangan, ya industri pangan. Lalu saya juga sertakan ada video, ya video yang menjelaskan apa fungsi atau kegunaan enzim di industri pangan. Jadi kalau kita lihat ada beberapa ya kegunaannya seperti yang sudah dijelaskan tadi waktu diskusi kita pertama, enzim ini ya sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup ya dan juga untuk ya membantu memecahkan ya senyawa-senyawa yang kompleks itu menjadi bagian yang sederhana. Nah, sehingga enzim ini terlibat di dalam bahan pangan, baik itu buah-buahan, sayuran, daging, biji-bijian, tepung, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita lihat bahwa enzim ini sangat ya berperan penting ya di dalam kehidupan makhluk hidup. Nah, sehingga di sini muncul satu pertanyaan. Saya bisa bertanya kepada teman-teman ya. Pertanyaan saya memang agak ekstrim ya. Apakah kita bisa hidup? Ya, saya ulang ya. Apakah kita bisa hidup tanpa ada peran dari enzim? Silakan, siapa yang mau menjawab? Atau silakan, siapa yang mau bertanya ketika pertanyaan saya tidak jelas? Ya. Dan menurut saya sih sudah sangat jelas ya yang saya tanyakan itu peran enzim di dalam kehidupan ya makhluk hidup. Apakah kita bisa hidup tanpa peran enzim? Nah, maka tadi saya katakan pertanyaan saya ekstrim ya. Nah, silakan. Faustino. Ya, Faustino. Kalau menurut saya tidak bisa, Bu, karena enzim berperan penting untuk metabolisme tubuh. Gimana? Jangan cepat-cepat, Oh, Faustino. iya, maaf, Bu. Iya. Menurut saya tidak bisa, dikarenakan enzim berperan untuk metabolisme tubuh. Jadi tanpa ada untuk metabolisme. Oke. Terima kasih ya, Faustino. Ya. Jawabannya tepat ya. Walaupun makhluk hidup itu tidak akan bisa ya hidup dengan baik ya tanpa ada peran dari enzim. Mengapa? Karena dari seluruh ya kegiatan atau seperti tadi yang sudah dijelaskan Faustino, metabolisme ya yang kita ketahui bahwa dari masuknya bahan makan ke dalam mulut kita sampai itu dikeluarkan, mulai dari ya organ tubuh kita itu di mulut, enzim sudah berperan ya. Terus sampai nanti di dalam perut kita. Oleh karena itu ya, jawaban dari Faustino adalah tepat. Jadi ini bukan mengada-ngada pertanyaannya. Memang kita bisa buktikan ya. Oke, baik Faustino, terima kasih ya. Nah, sebelum itu saya akan masuk ya ke hal yang sangat umum dulu ya. Seperti biasa, saya akan masuk ke penjelasan karena ini ada 4 istilah yang selalu ya berhubungan dengan topik kita yang kita sebut sebagai enzim. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya suatu enzim itu ada yang disebut ya bagiannya itu active site. Ya, active site. Kemudian di dalam prosesnya itu akan menghasilkan produk. Nah, setelah itu kita juga harus tahu untuk menghasilkan suatu produk diperlukan adanya substrat. Maka dari penjelasan ini ada ya 4 hal yang umum ya berkaitan dengan
topik kita enzim. Jadi kalau kita bicara tentang enzim, ini sangat melekat sekali, active site, products, dan substrat. Maka tadi enzim sudah dikatakan ya bahwa enzim itu adalah molekul protein ya yang sangat ya berperan pada kehidupan manusia. Kemudian active site ini adalah sisi aktif ya yang berperan untuk menempelnya substrat. Jadi dikatakan bagian dari molekul substrat ya yang bentuknya itu harus cocok ya dengan, jadi begini keterangannya. Active site itu mempunyai sisi ya dan bentuk ini harus cocok dengan substrat yang menempel. Jadi kalau substrat yang menempel bentuknya tidak cocok, maka dia tidak akan bekerja menghasilkan suatu produk. Ya. Nah, maka active site ini dikatakan bagian dari ya enzim tempat menempelnya molekul-molekul substrat. Kemudian produk-produk ini adalah hasil yang diperoleh ketika enzim ini sudah bekerja. Sedangkan substrat ini adalah molekul dari enzim untuk bekerja. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Baik ya. Nah, kalau kita sudah tahu ya beberapa istilah yang berkaitan dengan enzim, nah maka pertanyaan saya muncul di sini ya. Pertanyaan saya adalah apakah enzim itu bisa habis? Enzim. Apakah enzim itu dapat habis? Jadi misalnya kalau kita makan nasi satu piring ya, kita kan bisa menghabiskan itu ya. Nah, lalu pertanyaan saya, enzim ini kan bekerja. Kalau dia bekerja terus menerus ya, enzim ini tidak pernah berhenti ya. Enzim ini bekerja ya selama makhluk hidup itu hidup. Nah, apakah jumlahnya itu akan berkurang atau lama-kelamaan akan habis? Siapa yang mau jawab? Pertanyaan saya jelas nggak? Itu dulu ya, saya mau tanya. Kalau pertanyaannya saja tidak jelas, gimana mau jawab? Ayo. Ada yang bingung dengan pertanyaan saya? Tidak ya? Oke, kalau tidak silakan siapa yang mau merespon. Bu, saya ingin mencoba. Siapa? Saya Bayu, Bu. Bayu. Ya. Baik. NIM-mu berapa, Bay? I20018, Bu. I2 ya, 00 Ya. 18. Hah? 18. 121. 118, Bu. 18. Oh, 0018. Iya, Oke, Bu. baik. Ya. Kalau menurut saya enzim itu tuh tidak akan menghilang ya, Bu. Jumlahnya tuh akan selalu tetap gitu. Mengapa? Karena memang produksi enzim dan juga kayak apa namanya? Itu tuh kayak sebuah sistem yang sudah auto dalam tubuh. Ini aku bilangnya keseluruhan ya, Bu, dalam tubuh organisme gitu. Dan itu tuh maaf, Bu, aku revisi, Bu. Itu bisa berkurang jika ada kayak something yang men-trigger gitu. Misalnya kayak contohnya kena penyakit yang bikinin sekret enzim apanya tuh berkurang, atau mungkin kayak bawaan gitu ya, Bu. Kayak misalnya orangnya lactose intolerant gitu. Tapi kalau misalnya orang yang normal dan tidak terkena penyakit apa-apa, kalau menurut saya jumlah enzimnya itu akan tetap. Coba kamu kaitkan dengan istilah yang disebut ya bahwa enzim itu bekerja secara nah nanti saya yang jawab ya, atau saya kasih clue yang dimaksud dengan biokatalisator. Coba kamu hubungkan, Bayu. Jadi enzim itu sebagai biokatalisator. Nah, itu clue-nya. Lalu hubungkan
dengan pertanyaan saya, apakah enzim itu dapat habis? Ya, Bu. Kalau enzim itu kan bekerja sebagai biokatalisator, itu artinya dia sebagai katalis dalam reaksi, contohnya metabolisme. Dia itu hanya membantu dalam proses misalnya pemecahan protein itu, tapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Nah, Ya, karena itu jadinya jumlahnya tidak akan berkurang. jadi tepat ya jawaban Bayu ya. Nah, saya munculkan pertanyaan ini supaya teman-teman ingat ya bahwa enzim itu tidak pernah habis ya, tidak berkurang karena salah satu ya, cara kerjanya dia mempercepat ya lajunya reaksi, tetapi dia tidak bereaksi di dalam mekanisme tersebut. Nah, itu sebab ya enzim tidak ya mengalami pengurangan. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bayu. Yang berikutnya, nih, tadi saya sudah tanyakan apa itu enzim. Ya. Sudah dijawab oleh beberapa teman, tetapi tadi kan saya katakan saya pending dulu. Ya, ada satu hal ya, yang menjadi keutamaan ketika kita ingin menjelaskan tentang enzim. Karena ini biasanya seringkali saya tanyakan ketika ujian pendadaran. Ya. Benar ya dikatakan oleh Rio tadi ya bahwa enzim itu adalah protein. Ya, enzim itu adalah protein. Tetapi kalimat yang mengikuti ini tidak boleh dilupakan. Ya. Maka itu saya tanyakan bagaimana pengelompokannya. Ya. Jadi enzim itu adalah protein yang diproduksi oleh organisme yang hidup. Gitu. Jadi kalau organisme itu sudah mati, ya sudah, dia tidak bisa lagi memproduksi enzim ya. Nah, maka itu tadi saya katakan bahwa enzim ini bekerja 24 jam di dalam tubuh makhluk hidup. Nih. Paham ya? Paham, Jadi Bu. Paham, Bu. enzim ini adalah protein yang dihasilkan oleh organisme yang hidup. Dan ini bisa mempercepat ya laju reaksi dengan mengurangi energi aktivasinya. Nah, di sini kita bisa melihat ada banyak sekali ya kegunaan dari enzim tersebut ya seperti tadi yang sudah diuraikan oleh Faustino juga ya yang saya tanyakan bahwa enzim ini berperan penting di dalam proses metabolisme ya lalu berperan penting di dalam diagnosis ya bahkan juga terapeutik ini dan semua reaksi-reaksi biokimia ya ini melibatkan enzim. Jadi semua reaksi biokimia yang ada pada makhluk hidup ya ini melibatkan peran dari enzim. Ya. Selain itu enzim ini juga bisa digunakan sebagai indikator ya untuk mengetahui orang ini sehat atau tidak ya. Jadi misalnya digunakan untuk mengetahui adanya penyakit seperti myocardial infarction ya. Nah, lalu enzim ini juga berperan ya di dalam proses ya digestif, jadi pencernaan. Ya, jadi kita sekarang sudah mengetahui bahwa enzim ini memang mempunyai tugas yang penting ya di kehidupan manusia dan juga di bidang industri pangan ya. Nah, karena enzim ini utamanya adalah merombak senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana sehingga senyawa sederhana ini bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme baik ya untuk menghasilkan end product yang baik pula ya seperti itu. Kemudian berkaitan dengan yang saya tanyakan terakhir tadi ya, enzim itu tidak bisa habis karena apa? Dia sifatnya adalah reusable. Jadi atau kata kuncinya tadi ya bekerja
ya dengan cara mempercepat reaksi, tetapi tidak bereaksi, tidak ikut di dalam mekanisme reaksi tersebut. Ya. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah sekelumit tentang enzim. Tapi yang paling penting adalah teman-teman tidak boleh melupakan ya bahwa enzim ini adalah suatu protein yang dihasilkan oleh organisme yang hidup ya. Oke. Selanjutnya kita bisa mengelompokkan enzim ini berdasarkan pada biosintesa ya, biosintesanya dan tempat bekerjanya. Oke. Kalau kita lihat dari biosintesanya, maka ini bisa dipisahkan ya atau dikelompokkan menjadi enzim yang dikategorikan sebagai konstitutif dan induktif. Nah, tentu dua ini mempunyai perbedaan yang sangat jelas. Jadi, kalau enzim konstitutif ini dikatakan enzim yang selalu tersedia di dalam sel mikroba dalam jumlah yang relatif konstan. Ya. Jadi enzim konstitutif ini ada di dalam sel dan jumlahnya relatif konstan. Nah, sedangkan untuk yang induktif, ya induktif ini adalah enzim yang juga ada di dalam sel, tetapi jumlahnya tidak tetap, ya tergantung pada apa yang mengindus, ya atau yang memicu atau yang merangsangnya, ya. Nah bahkan dikatakan di sini ya bahwa enzim induktif ini jumlahnya dapat ya sampai ribuan kali dari jumlah mulanya ya. Ini tergantung dari medium yang mengandung substrat yang dapat menginduksi ya. Nah, terutamanya adalah substrat yang mengandung ya senyawa ya dari sumber karbon. Oke? Paham ya? Perbedaan antara konstitutif dan induktif. Jadi untuk konstitutif dia selalu ya tersedia di dalam sel mikroba dan jumlahnya relatif tetap ya, atau konstan. Nah, sedangkan induktif ini berbeda ya. Dia bisa semakin banyak tergantung dari indusernya. Nah, lalu induser itu apa? Yaitu substrat-substrat yang mengandung ya sumber karbon. Nah, contohnya apa? Substrat yang kaya akan sumber karbon. Contohnya apa? Mati, Bu. Glukosa. Apa? Yang mengandung glukosa. Ini siapa yang punya suara ya? Christine. Christine ya? Iya. Chris, kamu punya NIM berapa, Chris? 21 I1 0108. 0108. Iya. 108 ya. Iya. Baik, terima kasih Christine ya. Oke, sudah tahu ya. Jadi senyawa-senyawa yang banyak mengandung karbon itu ya dari gula-gula itu ya, karbohidrat ya. Kemudian kalau bahan pangannya itu bisa umbi-umbian ya. Nah, itu kaya akan karbohidrat itu. Oke, kita lanjut. Ya, ini berdasarkan biosintesisnya. Lalu berdasarkan tempat bekerjanya itu dikelompokkan juga menjadi dua, yaitu endoenzim dan exoenzim.
Nah, endoenzim ini juga dikenal sebagai enzim intraseluler. Jadi dihasilkan di dalam sel. Tepatnya di mana? Yaitu pada bagian membran sitoplasma. Ya. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat juga ya perbedaan peran endoenzim dan exoenzim. Kalau exoenzim ini dihasilkan oleh sel, kemudian dikeluarkan melalui dinding sel. Ya. Sehingga untuk yang exoenzim, enzimnya ini berada di luar dari dinding sel, ya, dan ini letaknya mengelilingi sel dan bereaksi memecah bahan organik tanpa tergantung pada sel yang melepaskannya. Ya. Jadi untuk enzim kalau dilihat dari tempat bekerjanya yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Jadi kalau intra ini dia urusan internal, dalam ya, urusin bagian dalam, dan ini juga terdapatnya di dalam sitoplasma, dan tugasnya adalah melakukan metabolisme. Nah, sedangkan untuk ekosistem ini ekstraseluler. Ekstraseluler dia bekerja di luar, ya, di luar dari sel, dan ini bertugas ya untuk memecah bahan organik tanpa tergantung pada sel yang melepaskannya. Oke, semoga penjelasan ini bisa dipahami ya. Berdasarkan pada tempat bekerjanya disebut ya endoenzim atau intraseluler, dan ini bekerjanya itu di bagian dalam. Ya. Nah, sedangkan untuk exoenzim ini ekstraseluler, berarti dia bekerja di bagian luar, ya, dan ini berperan untuk memecah senyawa atau bahan-bahan organik, ya ini. Oke. Nah, ini tadi ya pertanyaan yang saya berikan yang dijawab oleh Faustino tadi ya. Maka saya katakan ya ekstrim pertanyaannya ya. Nah, tapi memang bisa kita jelaskan dengan bukti-bukti gitu. Jadi dikatakan nothing works without enzymes. Ya betul ini ya. Jadi enzim ini perannya luar biasa. Maka muncul ya betapa pentingnya ya enzim itu ya. Nah, karena ini berkaitan dengan makhluk hidup, ya tentu kita kaitkan dengan fungsi dari enzim itu tadi, ya diantaranya berperan di dalam seluruh proses kimia atau biokimia yang terjadi di dalam ya kehidupan atau living organism, ya ini. Nah, sehingga kalau ini maka akan kita lihat ya adanya suatu proses ya metabolisme, di mana proses metabolisme ini ada yang namanya anabolisme dan ada yang namanya katabolisme, ya, atau dikatakan sintesis enzim dan digestive enzyme, ya. Sintesa, jadi kalau sintesis ini dari dua bagian itu dijadikan satu. Nah, sedangkan untuk digestive ini artinya dia memecah, ya, dipecah. Nah, sehingga ilustrasinya adalah ketika suatu senyawa itu sudah terbentuk, ya, dan senyawa ini dipecah menjadi bagian yang sederhana, nah maka proses itulah yang kita sebut sebagai digestive. Ya, karena ini yang bekerja itu adalah enzimnya, maka dia disebut sebagai digestive enzyme. Nah, yang berikutnya ya bahwa enzim ini bekerja juga ya untuk mempercepat
lajunya reaksi. Ya, maka dikatakan enzim ini bertugas sebagai katalis atau sering juga disebut sebagai biokatalisator. Ya. Ini jawaban yang berkaitan dengan pentingnya ya enzim tersebut. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin sementara belum, Bu. Baik ya, kalau tidak ada, maka saya lanjut ya. Nah, saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan teman-teman untuk mencermati. Ini tadi kan sudah dijawab sama si Henry ya. Nah, tetapi saya mau teman-teman juga ya ikut memikirkan. Ya. Silakan ya teman-teman bisa bisa mempelajari struktur ini ya saya kasih waktu sekitar 5-10 menit. Silakan. Ini tidak tidak masuk breakout room ya. Lebih ke
Baik, teman-teman semua, ya. Saya kira waktunya sudah cukup ya untuk coba memahami ya apa yang ada pada struktur dari enzim ini ya. Nah, kalau kita coba cermati ya, seperti tadi saya sudah minta pada Henry ya, untuk membuka slide ini sehingga bisa mengetahui pengelompokan dari enzim. Nah, mengapa saya minta teman-teman untuk mengambil waktu ya supaya teman-teman bisa betul-betul memahami ya bahwa enzim ini memang bisa dikelompokkan. Kalau kita katakan ya enzim ini sebagai kelompok yang simple, maka dia hanya berupa protein yang dihasilkan oleh living microorganism ya atau living organism. Jadi untuk yang yang ini ya, untuk yang simple ini sudah sudah jelas ya, only protein. Sekarang kalau yang kompleks. Nah, kalau yang kompleks atau dia disebut juga sebagai holoenzim. Nah, ini bisa dikatakan protein sebagian dan sebagian bukan protein. Nah, sehingga kalau dia ini ya dikatakan untuk yang kompleks ini merupakan bagian dari protein, maka dia disebut sebagai apoenzim. Sedangkan yang bukan protein, jadi dikatakan non-protein part, itu disebut sebagai kofaktor. Kofaktor ini dikelompokkan lagi ya. Jadi kalau teman-teman lihat kofaktor ini ada dua kelompok yaitu koenzim dan juga prosthetic group. Jadi untuk prosthetic group ini biasanya bisa ya berikatan dengan molekul-molekul anorganik atau atom. Ya. Sedangkan untuk koenzim ini dia mempunyai ukuran molekul yang besar. Jadi prostetik ukurannya lebih kecil, sedangkan koenzim ukurannya besar. Nah, tentu di sini kita bisa melihat lebih lanjut, ya. Dikatakan bahwa prosthetic group usually tightly bound to apoenzim. Jadi biasanya ini berikatan sangat kuat dengan yang namanya apoenzim. Nah, sedangkan loosely bound to apoenzim ini adalah ikatan yang lepas ya. Jadi ini artinya yang mudah sekali ya untuk untuk lepas ya dari ikatannya. Nih, jadi dari struktur ini kita bisa lihat bahwa enzim itu ada yang sederhana, ada yang kompleks. Kalau dia kompleks, maka ada dua bagian, ya sebagian itu adalah protein dan sebagian itu bukan protein. Kalau dia bukan protein, maka dia bisa dikelompokkan menjadi koenzim dan juga prosthetic group. Nah, dari sini kita masuk, ya itu strukturnya tadi. Nah, sekarang kita masuk ya, bagaimana enzim ini bekerja? Di depan ya di slide yang depan tadi sudah dikatakan bahwa enzim ini bekerja ya untuk mempercepat lajunya suatu reaksi dengan mengurangi ya energi aktivasi. Nah, sekarang kalau kita melihat ilustrasi ya dari gambar ini ya ada dua kondisi. Kondisi yang pertama dikatakan ya suatu reaksi itu bekerja tanpa enzim. Memang bisa tetap bekerja, ya, tetapi itu sangat ya lama sekali. Lalu yang kedua itu bekerja dengan adanya bantuan dari enzim. Nah, maka dari sini kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat, ya, kalau bekerja tanpa enzim, ya, orang, contohnya adalah orang, ya, untuk memindahkan
suatu bola besar ya dari kaki bukit sampai dengan ke bukit sebelahnya itu memerlukan energi yang besar. Ya. Nih. Sehingga untuk ya pekerjaan tidak hingga untuk pekerjaan yang tidak ditambahkan enzim ya itu akan nampak sekali ya kesulitannya. Nah, begitu ditambahkan dengan enzim, ambil contoh di sini adalah laktosa. Laktosa supaya dia bisa memecah ya diri menjadi glukosa dan galaktosa ya, maka ditambahkan enzim laktase. Nah, enzim laktase ini ya bekerja dengan memperkecil ya energi aktivasi dan akhirnya untuk proses ya pemecahan laktosa ini akan menjadi sangat cepat ya. Nah, untuk energi aktivasi ya energi aktivasi ini diperlukan ya untuk memulai ya suatu reaksi. Ya, energi aktivasi diperlukan untuk memulai suatu reaksi. Nah, tetapi dengan adanya enzim, maka energi aktivasi ini tidak perlu digunakan dalam jumlah yang besar. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum ada, Bu. Oh, Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, Adit. Silakan, Adit. Matthew, Bu. Matthew Aditya Wibowo. Ya, Nah, Bu, saya mau tanya, Bu, yang di struktur enzim itu dikatakan tadi holoenzimnya dibagi jadi apoenzim sama kofaktor, Bu. Nah, tapi saya melihat dari beberapa sumber tuh malah holoenzimnya dibaginya jadi apoenzim sama gugus prostetik, Bu. Jadi antara yang ini? ya, Bu. Uh-uh. Di beberapa sumber itu malah gugus prostetiknya itu malah dibaginya jadi kofaktor sama koenzim, Bu. Malah jadi gugus prostetiknya itu kofaktornya itu ketukar, Bu. Jadi kalau dari sumber lain, Bu. Jadi ini ya kofaktor. Kofaktor itu kan adalah bagian dari holoenzim. Ya, betul ya? Kofaktor ya ini adalah bagian dari holoenzim. Nah, kofaktor ini ya bisa dikelompokkan lagi. Prosthetic group itu adalah kelompok-kelompok ya dari bagian yang bukan protein yang bisa ya berikatan dengan atom-atom ya atau dikatakan dia mempunyai ya ukuran yang lebih kecil gitu. Nah, nanti untuk penjelasan kofaktor ini akan ada di slide berikutnya. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan nanti bisa jelas ketika kita sampai di slide berikutnya. Oke. Baik, terima kasih Matthew. Oke, ini untuk kerja enzim dihubungkan dengan energi aktivasi. Jadi energi aktivasi ini diperlukan untuk memulai suatu reaksi. Kalau tidak ada enzim, maka energi aktivasi itu diperlukan dalam jumlah besar. Tapi dengan adanya enzim, maka energi aktivasi itu diperlukan dalam jumlah yang lebih kecil. Nah, lalu bagaimana dengan mekanismenya? Ya, mekanisme yang terjadi ya dari kerja suatu enzim ini adalah dengan mengurangi ya energi aktivasi. Nah, lalu proses ya atau reaksi ya yang terjadi ini dikelompokkan ya menjadi
yang umum sekali ya teman-teman sudah sangat tahu ya, ada yang namanya lock and key model. Ya, lock and key model ini merupakan model yang sudah established ya, dan orang selalu akan langsung berpikir ya ketika bicara tentang enzim, maka bagaimana cara kerjanya? Yaitu dengan cara lock and key. Nah, mengapa dikatakan lock and key? Karena tadi ya kalau teman-teman masih ingat ya bentuk dari enzim tadi kan ada active site-nya. Jadi kalau substratnya tidak mempunyai bentuk ya yang mirip ya seperti sisi aktif ya dari enzim tadi, maka dia tidak akan bekerja. Nah, oleh karena itu ini dikenal dengan lock and key model. Jadi artinya kalau misalnya kita punya pintu ya yang ada kuncinya, maka pintu ini tidak akan pernah bisa dibuka ya kalau kita salah menggunakan anak kuncinya. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi harus benar-benar tepat. Nah, kemudian berkembang ya teori lock and key ini berkembang menjadi ya teori yang disebut sebagai induced fit model. Nah, untuk induced fit model ini intinya itu lebih fleksibel, ya lebih fleksibel. Jadi kalau yang lock and key itu sangat kaku. Kalau dia tidak punya bentuk yang sama dengan active site-nya, ya sudah nggak bisa menghasilkan produk ya. Nah, sedangkan untuk yang induced fit ini kalau kurang pas sedikit nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam hubungan pertemanan itu kan memang ada hubungan yang sangat kaku sekali. Ya sudah ya, kalau nggak bisa ya sudah gitu ya. Langsung oke, yes or no gitu. Nah, tapi kalau yang induced fit di dalam hubungan pertemanan, sudahlah, cincai-cincai, nggak apa-apalah, ya kurang-kurang sedikit sama teman sendiri gitu ya. Nah, itu konsep induced fit model. Jadi kalau kurang pas sedikit ya dipaksa-paksa sampai akhirnya bisa pas. Nah, itulah ya yang disebut sebagai induced fit. Jadi induced fit ini logikanya itu kayak orang mau fitting baju itu loh, ya. Nah, jadi kalau orang mau pesta buat baju, biasanya kan dikasih waktu sama penjahitnya. Oke, Mbak, Mas, nanti datang dulu ya sebelum hari H supaya bisa difitkan ya, di style, di adjust ya bajunya ini benar-benar pas di tubuh gitu kan. Jadi bentuknya bagus. Nah, sama seperti ini. Jadi untuk ngepaskan itu kan ada, oh ini kok jadi longgar ya, sempitkan. Kok ini sempit banget ya, dilonggarkan. Supaya menjadi bentuk yang bagus. Paham ya? Oke. Ini adalah beberapa slide yang ke belakang ini menjelaskan tentang konsep lock and key model. Jadi lock and key model ini sangat kaku ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini bentuknya lupis seperti ini, kalau substratnya tidak memberikan bentuk seperti ini maka tidak akan jadi ya. Tuh, jadi kaku ya. Dan ini merupakan teori yang sudah lama ya, dan teori ini sudah berkembang yang menjadi induced fit model tadi ya. Nah, sedangkan untuk induced fit model ini perbedaannya ini ya teman-teman harus perhatikan baik-baik ya, perbedaannya itu pada sisi aktifnya. Di active site itu mempunyai rigid shape ya. Nah, sehingga hanya substrat yang mempunyai bentuk yang benar-benar match ya dengan sisi aktifnya yang bisa masuk ya dan membentuk produk. Nah, sedangkan untuk yang induced ini active site itu fleksibel, not rigid. Ini. Lalu untuk apa? Untuk substrat itu bisa di-adjust ya
Misalnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Kalau tadi kan bentuknya lupis banget ya, nih lancip. Nah, sekarang kalau kita punya active site-nya itu bentuknya seperti trapesium seperti ini. Nah, dengan adanya konsep ya induced speed ini, maka sisi aktif ini fleksibel. Ketika ada substrat yang bentuknya seperti lupis, ya maka sisi aktif itu akan menyesuaikan sehingga ya substrat itu bisa masuk. Ya ini. Oleh karena itu dikatakan bahwa untuk ya induced speed model ini dia mempunyai range ya substrat yang spesifik itu lebih besar. Ya. Jadi itu yang membuat dia menjadi lebih fleksibel. Nah, kemudian untuk induced speed model ini ya ini more consistent with a wider range of enzymes. Ya, jadi ini lebih konsisten ya dengan range enzim yang lebih ya luas. Ya. Oke, saya kira ini juga tidak kesulitan teman-teman untuk memahami perbedaan antara lock and key model sama induced speed model. Nah, kemudian untuk reaksinya, ya untuk reaksinya, reaksi ini disebut ya reaksi yang kompleks ya. Nah, jadi kita tahu ya bahwa untuk membentuk reaksi yang kompleks ya atau enzim substrat kompleks, maka harus ada enzim, harus ada substrat. Nah, ketika enzim dan substrat ini ya bereaksi, maka terbentuklah yang namanya adalah enzim substrat kompleks. Nah, kalau teman-teman lihat atau perhatikan di sini ya, di sini reaksi yang pertama terjadi ya, enzim sama substrat membentuk enzim substrat. Ini panahnya adalah ulang-alik ya atau equilibrium. Panahnya seperti itu. Nah, setelah itu untuk ya membentuk produk ya, maka tanda panahnya sudah tidak bolak-balik lagi. Ya, mengapa? Karena di sini enzimnya sudah ya plus produk seperti itu. Dan bekerjanya ini bisa ya sampai puluhan juta ya. Jadi berjuta-juta kerjaannya. Jadi enzim substrat ya, lalu membentuk enzim substrat ya. Maka di bawah ini kalau kita lihat ya, ini adalah reaksi yang terus-menerus ya 24 jam terjadi. Jadi enzim substrat membentuk enzim substrat, lalu enzim substrat ini pecah ya menjadi enzim plus produk. Ya, lalu enzim ini nanti ketemu lagi dengan S, terus begitu ya. Maka dikatakan bahwa siklus ini akan terjadi pengulangan sampai jutaan ya. Dan itu bukan terjadinya itu dalam 1 hari, 2 hari tidak ya, tetapi hitungannya itu adalah per menit ya ini. Jadi ini adalah reaksi yang terjadi. Nah, ini masih sama ya, cuman ini lebih apa ya, lebih jelas ya dengan contoh gambarnya. Sama ini ya. Jadi step 1 enzim substrat ini membentuk enzim substrat kompleks. Oke. Lalu tahap 2 enzim substrat kompleks ya. Ini membentuk ya yang namanya enzim produk ya. Enzim produk. Nah, yang berikutnya adalah menghasilkan produk. Jadi enzim produk ya menjadi enzim plus produk. Sehingga kalau kita lihat dari gambar ini ya kita bisa mengetahui bahwa enzim is ready for another substrate. Jadi begitu enzim ini sudah melepaskan produknya ya, maka enzim ini ya sudah siap ya untuk menerima substrat yang lain. Oke, sekarang kita masuk
apa saja ya yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Jadi enzim ini merupakan suatu produk protein yang sifatnya itu sangat sensitif. Ya, jadi sifatnya ya sama seperti protein, jadi tidak tahan panas, ya, kemudian tidak tahan derajat keasaman, ya, dan juga sangat tergantung pada environmental, jadi kondisi lingkungan. Jadi di sini ada 3 faktor, kondisi lingkungan, kemudian koenzim dan kofaktor, lalu ada tidaknya ya enzim yang bersifat menghambat. Nah, kalau di environmental ya ini termasuk di dalamnya adalah temperatur, suhu, ya. Lalu ada pH, lalu konsentrasi dari ion. Jadi ini punya karakter yang mirip ya, mirip sekali ya seperti protein. Karena tadi kan juga sudah kita ketahui bahwa enzim ini adalah satu protein yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang hidup ya. Walaupun tadi dari diagram yang ada atau struktur yang ada, kita bisa melihat juga ya bahwa enzim itu ada bagian yang bukan dari protein. Nah, sekarang kalau kita bicara secara umum, ya lingkungan yang mempengaruhi kerja ya, daripada enzim itu sudah pasti ya temperatur. Jadi kalau temperatur ini terlalu tinggi, maka dia akan mengalami kerusakan. Ya. Jadi istilahnya itu adalah mengalami denaturasi. Begitu juga untuk pH. Nah, pH yang disukai itu pasti adalah netral. Kemudian juga ya keberadaan dari ion-ion ya garam ini juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan enzim atau masuk juga ya pada peristiwa yang disebut sebagai denaturasi. Denaturasi itu adalah protein yang mengalami kerusakan ya, yang bisa disebabkan karena kondisi dari lingkungan. Oke. Berikutnya, nih, jadi temperatur yang paling baik ya, temperatur yang paling baik untuk bekerja enzim itu adalah temperatur yang suhu badan ya. Nah, jadi temperatur yang baik itu antara 32 ya sampai 40-an. Nah, sehingga dari grafik ini kita bisa melihat ya bahwa dari peak yang tertinggi ya ini adalah menunjukkan di mana ini bekerja sangat optimal. Nah, jadi kalau kita tarik garisnya ya sekitar 37 ini. Jadi temperatur 37 derajat Celcius ini adalah yang paling disukai oleh enzim untuk bekerja. Nah, sedangkan kalau dia sudah lebih dari 50 derajat, ya itu sudah harus wanti-wanti ya atau was-was. Nanti akan mengalami kerusakan. Nih. Jadi intinya kalau kondisi lingkungan ya temperatur itu suhu tubuh ya 30 derajat, 40 itu udah yang paling bagus lah. Nah, kemudian untuk pH juga netral ya. Jadi pH netral itu ya sekitar 6 ya, sekitar 6 seperti itu. Biasanya sih 5,6, 6,2, 6,3 itu masih dikategorikan sebagai netral ya. Tuh, lalu ada tidak sih ya ion-ion garam. Nah, kemudian untuk pH. Teman-teman di sini silakan dicermatin. Ada pH optimum ya, activity dari 2 enzim yang bertolak belakang. Silakan dicari. Jadi kalau yang satu ada, yang satu tidak ada.
yang satu ada, yang satu tidak ada. Kita ketemu? Sudah terlihat belum? Saling bertentangan. Jadi tidak akan ada, kalau si A ada, maka si B pasti tidak akan ada. Karena kondisi mereka berbeda. Jadi optimumnya itu berbeda. Temu? Lipase dan pepsin, Bu. Lipase dan pepsin. Oke, belum tepat. Pepsin dan tripsin ya, Bu. Ya, pepsin dan tripsin. Ya. Siapa tadi yang jawab? Henry, Bu. Henry ya? Jadi kalau kita lihat, ya betul, Hen. Ini yang bertolak belakang itu adalah ini, ya, pepsin dan tripsin. Jadi pepsin ini dia optimal itu akan ada pada pH yang sangat asid, ya, ekstrim asid ya. Sedangkan tripsin ini dia tidak akan pernah muncul pada pH yang sangat asid. Tripsin akan optimal pada pH yang alkalin. Nah, sehingga kalau kita lihat grafiknya, pepsin dan tripsin ini seperti tanda kali, ya, tanda silang. Nah, jadi kalau pepsin ada, tripsin tidak ada. Tripsin ada, pepsinnya tidak ada. Ya, jadi ingat-ingat ya, pepsin dan tripsin. Sementara yang lain pada umumnya sih pada kondisi netral ya, aman-aman saja ya, seperti itu. Ya, kecuali lipase di pankreas ini tinggi ya. Ada di pH 8. Oke, ini untuk pH ya. Nah, ini ya. Jadi kalau dilihat ini tadi ya, pepsin dan tripsin ini saling bertolak belakang kondisi yang mereka kehendakin. Jadi kalau pepsin dia akan sangat baik sekali pada kondisi yang asid ya, ekstrim ya, ekstrim asid. Sedangkan tripsin itu sebaliknya. Oke, tadi siapa yang tanya tadi ya? Yang berkaitan dengan koenzim dan kofaktor ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya penjelasan tentang koenzim dan kofaktor. Koenzim ini disebut juga sebagai gugus prostetik ya. Dan sifatnya itu berikatan sangat kuat ya. Berikatan sangat kuat dengan apoenzim. Tetapi ya, koenzim ini tidak begitu erat dan mudah dipisahkan dari apoenzim. Nah, ini ada dua statement yang berbeda. Jadi, koenzim ketika dia berikatan dengan gugus prostetik, maka dia akan ya terikat sangat kuat pada apoenzim. Ini untuk koenzim ini adalah gugus prostetik yang terikat sangat erat pada apoenzim. Tetapi koenzim ini juga yang mempunyai sifat yang mudah untuk dipisahkan
Karena apa? Karena dia mempunyai sifat yang sifat yang mudah sekali ya untuk dipisahkan, ya. Jadi kalau dicermati di sini ya, ada suatu penjelasan ya, di mana kita bisa mengatakan bahwa koenzim ya ini adalah ya gugus prostetik yang terikat sangat erat pada apoenzim. Nah, dia terikat sangat erat ya pada apoenzim karena apa? Karena koenzim ini sifatnya itu adalah tahan panas ya. Nah, sifatnya tahan panas dan dia mengandung ribose dan fosfat. Nah, sedangkan apoenzim ya, apoenzim ini adalah bagian protein dari enzim yang sifatnya itu tidak tahan panas. Ini. Nah, oleh karena itu ya, koenzim ini juga bisa ya dipisahkan dengan mudah ya dari apoenzim. Karena apa? Karena apoenzim ini mempunyai sifat yang tidak tahan terhadap panas. Itu. Jadi di sini bisa kita ketahui ya bahwa koenzim ini bisa bersifat sangat kuat ya ikatannya, dan juga bisa sangat lemah ya. Jadi kalau dia sangat kuat berarti koenzim ini ya hanya berikatan dengan bagian ya dari protein ya yang tadi dimasukkan sebagai apoenzim, dan ini sifatnya sangat mudah untuk dipisahkan. Nah, untuk penjelasan supaya tidak bingung, kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke sini ya. Bahwa enzim ya yang tersusun atas protein, bagian protein itu disebut sebagai apoenzim. Sedangkan kofaktor ini yang bukan bagian dari enzim. Nah, sekarang kalau koenzim ya, koenzim ini berikatan ya dengan protetic group ya, protetic group dari bagian apoenzim, maka dia akan sangat kuat sekali ya. Ini usually tightly bound to apoenzim ya. Jadi protetic group ya, jadi masuk protetic group. Nah, tetapi kalau koenzim ini ya berikatan dengan apoenzim yang dari bagian protein, maka dia akan sangat lemah ya. Jadi itu sebenarnya untuk menjelaskan bagaimana ya kekuatan ikatan antara koenzim dengan apoenzim ya. Jadi dikatakan di sini apoenzim itu adalah protein dari enzim yang sifatnya tidak tahan panas ya. Jadi mudah sekali untuk dilepas. Nah, sedangkan koenzim ini dia bisa berikatan dengan
apoenzim ya, tapi ini ada pada konteks ya gugus prostetik ya. Ini jadi dua kondisi ini berbeda. Satu dikatakan sangat kuat ya ikatannya dan tahan panas. Nah, satu dikatakan sifatnya ini tidak kuat ikatannya dan tidak tahan panas. Ya. Oke. Ini masih membingungkan nggak? Jadi kofaktor itu adalah bagian dari enzim kompleks ya, yang bukan mengandung protein. Nah, sedangkan untuk koenzim ini adalah bagian ya daripada kofaktor, tetapi yang mempunyai ya ikatan antara gugus prostetik ya dengan apoenzim. Bu, mau bertanya? Silakan. Berarti bila enzimnya itu tuh berupa gugus prostetik, berarti aktivitas enzimnya bagaimana? Bukan kalau tadi pengaruh dari kondisi lingkungan, kalau temperaturnya tinggi gitu enzimnya kan terdenaturasi. Nah, berarti kalau faktor yang kedua ini adalah kehadiran koenzim dan kofaktor. Berarti kalau enzimnya itu mengandung koenzim, apa yang akan terjadi dengan enzimnya, aktivitasnya terpengaruh bagaimana, dan bila yang terkandung adalah gugus prostetik, apa yang terpengaruh aktivitas enzimnya bagaimana? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan ini ya bisa dijelaskan bahwa enzim ini akan bekerja dengan baik ya ketika ada atom yang melekat ya pada bagian enzim tersebut. Nah, misalnya di sini ya. Nah, ini ya. Jadi ini merupakan penjelasan dari pertanyaan tadi ya. Bahwa enzim ini ya yang prostetik ini sangat kuat ya. Dia akan berikatan dengan Zn, dan dengan adanya Zn ini maka dia bisa ya bekerja dengan baik ya. Ini maka dikatakan many active enzyme require a metal ion ya. Jadi ada banyak juga ya enzim-enzim itu memerlukan adanya ionir metal. Nah, di sini contohnya adalah ion Zn. Dan ion Zn ini berpengaruh ya pada kerja karboksi peptidase. Jadi enzim karboksi peptidase. Ya. Nih. Jadi enzim karboksi peptidase ini jelas ya, dia bertugas ya untuk membuat stabilisasi dari karbonil oksigen ya selama terjadinya selama hidrolisis dari ikatan peptida ya. Ini. Jadi kalau kita lihat di sini karboksi ya, karboksi peptidase ini ya dengan adanya Zn ya, ini kan Zn-nya di sini. Nah, Zn ini ya berperan ya sebagai stabilizer ya. Jadi Zn ini yang mempunyai fungsi ya agar karboksi peptidase ini bisa bekerja dengan baik ya selama proses hidrolisis untuk ya memecah karbonil oksigennya di sini. Bisa masuk sini penjelasannya. Oh iya Bu, berarti bila enzim itu mengandung gugus prostetik, contohnya seperti Zn atau metal ion yang lain, itu berarti enzimnya bisa bekerja dengan baik.
Gitu, Bu. Di kesimpulannya. mana suaranya nggak begitu jelas ya. Oh ya, sebegini. Nah, ya. Berarti kesimpulannya adalah bila enzim itu mengandung gugus prostatik, maka enzim bisa bekerja dengan baik. Gugus prostatik yang dimaksud tuh misalnya ZN atau ion metal yang lain. Begitu? Ada magnesium juga ya. Oh ya, itu juga. Ah. Ya, terima kasih Bu. Kalau yang koenzim kan, yang enzim kan tadi dibedakan menjadi dua, ada yang mengandung gugus prostatik, yang ikatannya kuat dengan apoenzim, dan yang koenzim yang berikatan lemah dengan apoenzim. Nah, kalau enzim yang mengandung koenzim, berarti enzimnya juga bisa bekerja dengan baik, enggak? Kenapa enzim? Enzimnya, bila dia mengandungnya koenzim yang berikatan lemah dengan apoenzim, nah, apakah bisa bekerja sama baiknya seperti enzim yang mengandungnya gugus prostatik? Dia akan mempunyai kemampuan bekerja yang berbeda. Gini. Nah, maka di sini kan ini adalah oke ya. Saya masuk di sini ya koenzim, kofaktor. Nah, kemudian di sini adalah contoh ya. Jadi ada banyak ya komponen-komponen yang bukan protein itu yang disebut ini apa saja. Ya, salah satunya termasuk adalah koenzim. Nah, koenzim ini adalah substansi organik yang bukan protein ya. Dan ini dia sifatnya itu sangat tahan panas ya. Nah, tetapi bagian dari protein ya bagian endlessly attached to the protein part, dan biasanya ini akan mudah untuk dipisahkan khususnya kalau ada bagian yang protein ya. Nah, yang berikutnya adalah prosthetic group. Ya, prosthetic group ini juga masuk pada kofaktor. Nah, prosthetic group ini juga sifatnya ya tahan panas ya, tahan panas dan ikatannya sangat kuat ya. Untuk untuk mengikat ya protein dan juga bagian apoenzim ya, protein atau apoenzim. Jadi apoenzim ini tadi kan adalah enzim kompleks ya yang sebagian itu mengandung protein. Nah, lalu ada juga ya yang berikatan kuat ya dengan ion-ion metal. Seperti ada Zn, ada magnesium, ada kalsium, dan seterusnya. Nah, contoh-contoh lain dari koenzim ini seperti nikotinamid adenin dinukleotida, kemudian sulfin adenin dinukleotida, kemudian cytokrom, plastoquinon, dan ATP. Ini adalah contoh-contoh koenzim. Ya. Jadi ini adalah bagian dari enzim yang bukan ya bukan 100% ya terdiri atas protein ya. Ini. Nah, maka dari sini kita bisa melihat yang berikutnya adalah fungsi dari koenzim. Koenzim ini penting juga ya karena apa? Salah satu ya fungsinya adalah ini ya menyiapkan sisi aktif dari suatu enzim ya untuk melakukan aktivitas katalis. Jadi koenzim, jadi adanya koenzim ini masuk ya ke sisi aktifnya, lalu ini membantu ya membentuk ya sisi aktif ini supaya ya si substrat itu bisa masuk dan enzim ini bisa bekerja dengan baik. Jadi bisa lihat ya bagaimana koenzim ini bekerja. Jadi koenzim ini bekerja salah satunya adalah untuk ya membantu si enzim ini ya bekerja dengan baik dengan menyiapkan sisi aktifnya supaya sisi aktif ini bisa ya digunakan oleh substrat seperti itu.
Nah, selain itu ada juga ya metal ions as a cofactor. Nah, ini adalah contoh dari cofactor yang berikatan ya. Jadi ada enzim yang berikatan dengan metal ya, dengan ion-ion metal. Ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini adalah kofaktor ya, kofaktor untuk karboksipeptidase ya. Nah, untuk kofaktor ini tadi kan kita sudah tahu bahwa kofaktor ini adalah bagian dari enzim yang bukan ya tersusun atas protein. Nah, itu bisa ya merupakan ion metal. Nih. Nah, jadi misalnya seperti di sini adalah Zn. Nah, Zn ini dengan karboksipeptidase ya. Jadi tugasnya adalah membuat mengkondisikan karbonil oksigen selama proses hidrolisis. Ya, ini. Jadi di sini ini adalah senyawa ya karboksipeptidase yang di mana antara susunan ya molekulnya itu ada Zn. Jadi Zn ini ya berfungsi sebagai penstabil untuk karbonil oksigen ya. Seperti itu. Jadi ini berperan di dalam rantai peptida ya. Oke. Oke ya. Iya, Bu. Baik ya. Nah, sekarang kita masuk ya pada bagian yang ketiga, yaitu enzim inhibitors. Ya, jadi enzim itu ada yang sifatnya menghambat. Nah, untuk yang menghambat ini dikelompokkan menjadi ya competitive inhibitor. Jadi competitive inhibitor ini yang merugikan. Karena apa? Karena dia mempunyai bentuk yang sama seperti substrat. Sehingga enzim ini seolah-olah dia menyatu dengan substrat. Padahal itu bukan ya substrat yang harus dibentuk menjadi produk ya. Jadi competitive inhibitors ini bisa ya berupa senyawa kimia ya, berupa senyawa kimia yang sifatnya itu menghambat ya atau itu loh. Jadi dia menyerobot ya. Jadi mengambil posisi substrat ya pada sisi aktif dari enzim. Nah, jadi kalau kita lihat ilustrasi ini kan enzimnya. Nah, lalu sisi aktif ini ya harusnya kan substrat ini yang masuk. Nah, tetapi karena ini sifatnya itu adalah sebagai pesaingnya, maka ini yang masuk duluan. Jadi senyawa kimia ini masuk ke bagian sisi aktif enzim ini. Nah, akibatnya substrat ini tidak bisa ya menempati sisi aktif ini. Nah, ini yang dikatakan sebagai enzim inhibitor yang sifatnya sebagai kompetitif. Nah, kalau yang satunya adalah non-competitive inhibitors. Non-competitive inhibitors ini yang sifatnya tidak merugikan. Karena apa? Karena dia akan menempati pada posisi enzim yang lain dan itu tidak ya menghambat masuknya substrat ke sisi aktif. Gitu. Jadi beda dengan yang tadi kompetitif ya. Lalu kompetitif dia masuk ke bagian sisi aktifnya. Nah, sedangkan yang non kompetitif dia tidak masuk ke bagian sisi aktifnya, tetapi dia ya membentuk ikatan pada bagian enzim yang lain. Nah, sehingga di sini dia tidak merugikan
kerja dari enzim dan substrat. Ya, jadi tetap bisa bekerja. Ini. Oke, lalu yang ini udah jelas ya. Sisi aktif sama sisi aktif yang dipengaruhi oleh sifat kompetitif dan yang non kompetitif. Jelas nggak? Halo? Sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke penghujung ya. Sebelum kita masuk fungsi dari enzim pada industri pangan, kita akan masuk dulu ya untuk pengenalan bagaimana cara memberi nama enzim tersebut ya. Penamaan enzim itu paling sederhana ya, sangat sederhana. Karena apa? Karena hanya diberi ya kata ase. Ya, jadi ini hanya diberi kata ase. Dan penamaan ini ya, penamaan enzim itu sudah diatur ya oleh suatu badan dunia, namanya adalah International Union of Biochemistry Enzyme Commission, atau sering juga disingkat sebagai IUB atau EC. Oleh karena itu, kalau teman-teman melihat ya produk-produk enzim yang dijual di pasaran, itu selalu akan diberi kode, biasanya sih akan menggunakan EC. EC seperti ini, lalu cara membacanya adalah EC 3.1.1.3. Jadi kita tidak boleh menyebutkan EC 3113. Ya, tidak boleh. Karena ini ada maknanya semua. Ya. Jadi ini ada makna. Ya, ini kelasnya, subkelas, sub-subkelas, dan sub-sub-subkelasnya. Gitu. Jadi kalau kita lihat kode seperti ini, kita bisa tahu, oh enzim ini ya termasuk kelas, misalnya kelas ini apa namanya enzim reduktase, misalnya seperti itu, ya. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan kode seperti ini, teman-teman bisa langsung tahu ya klasifikasi dari enzim ini masuk kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, atau 5 atau 6. Karena enzim ini dikelompokkan menjadi 6 kelas. Dan kelas ini tidak boleh dibolak-balik. Jadi kalau kelas 1 diganti menjadi kelas 3, misalnya, itu tidak boleh. Ya. Jadi harus urut. Klasifikasinya harus urut. Nah, yang berikutnya adalah untuk protein. Ya, untuk protein ini ada enzim yang berperan untuk memecah protein menjadi ya komponen asam amino yang lebih sederhana, ya. Dan itu tidak umum ya disebut sebagai proteinasis, itu tidak umum. Ya. Yang umum itu adalah protease. Jadi protein untuk enzimnya itu adalah protease. Jadi proteinase ini tidak lazim. Ya. Nah, begitu juga untuk karbohidrat. Jadi tidak ada penulisan untuk karbohidrat itu menjadi karbohidrases, itu tidak ada. Ya, biasanya untuk karbohidrat ini akan mengalami breakdown, jadi dipecah menjadi struktur-struktur polimer yang lebih sederhana. Ya, misalnya dari karbohidrat itu ada starch, ya ada selulose, ada pektin. Nah, nama inilah yang ditambahkan ase. Jadi kalau untuk memecah selulosa, maka dia disebut sebagai enzim selulase. Nah, begitu juga untuk pektin. Maka dia disebut sebagai pektinase. Ya. Nah, sampai dengan saat ini, ya,
Kalau yang namanya starch, jadi karbohidrat itu tidak ada yang ditambahkan ase. Lalu untuk protein ini juga ada kata khususnya yaitu proteinase. Ya, ini diganti menjadi protease. Ya. Nah, kemudian starch ini juga tidak ada, ya. Jadi tidak ada penambahan ase. Starch ini tidak ada, ya. Jadi untuk starch ini biasanya yang digunakan itu adalah breakdown-nya, ya. Jadi bukan bentuk bukan kata starch-nya. Ya, jadi misalnya seperti alfa amilase, ya. Nah, karena apa? Karena starch ini kan dipecah ya menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana, ya, sehingga yang diberi nama ase itu adalah polimernya, ya, seperti itu. Nah, misalnya di sini ya penamaan yang mengikuti cara internasional, EC ini yang paling umum digunakan, ya. Jadi jarang orang menggunakan IUB, ya. Orang menggunakan EC 2.7.1.1. Nah, ini nama dagangnya adalah heksokinase. Jadi ini nama dagangnya adalah heksokinase. Nah, kalau kita breakdown, ya, heksokinase ini ada 2.7.1.1. Nah, maka angka 2 ini menunjukkan kelasnya. Nanti kita bisa lihat ya ada 6 kelas. Jadi yang termasuk pada kelas 2 itu adalah transferase. Sedangkan 7 di sini adalah subkelasnya. Subkelasnya itu masuk pada transfer of fosfat. Nah, sedangkan 1, 2.7.1, 1 ini adalah subkelasnya. Ya, subkelasnya itu adalah alkohol, ya, yang disebut sebagai fosfat aseptor. Nah, sedangkan tambahan 1 di belakangnya ini adalah nama yang spesifik. Ya. Nama spesifiknya menjadi ATP-D-heksose 6-fosfotransferase. Nah, maka ini disingkat menjadi heksokinase. Ya, ini penamaannya. Nah, tentu teman-teman tidak diminta ya untuk memberikan nama dari enzim ini, tidak. Ini saya masukkan supaya teman-teman bisa mengetahui ya asal muasal ya dari nama dagang suatu enzim. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ketemu EC 2.7.1.1, ya ini adalah heksokinase. Nah, maka yang perlu saya sampaikan di sini ya kita bisa lihat, oh ini adalah termasuk pada kelas transferase. Ya, at least teman-teman tahu susunan dari 2.7.1.1 ini apa sebenarnya. Ya, jadi itu tujuannya. Jadi tidak akan meminta teman-teman menghafal ya, karena ini luar biasa sekali ya, jumlahnya itu bisa sampai wah ya. Nanti bisa teman-teman lihat di sini ya ketika kita masuk pada kelas itu simple. Hanya ada 6 ya. Jadi ini bagaimana heksokinase ini bekerja ya mengubah glukose menjadi glukos 6 fosfat ya. Nih. Jadi heksokinase katalisis. Jadi heksokinase enzim ya heksokinase ini bertugas mengkatalisa glukosa plus ATP ya. Glukosa plus ATP menjadi glukosa 6P plus ATP ya. Jadi ini salah satu contoh ya bisa teman-teman ingat ya bahwa salah satu contoh enzim heksokinase ini bertugas ya untuk melakukan perombakan dari reaksi glukosa plus ATP itu menjadi glukosa 6 fosfat ya 6 fosfat atau disingkat menjadi 6P plus ATP.
Ya, ini salah satu contohnya. Oke, sekarang kita masuk pada kelas. Kelas untuk enzim ya, ini ada 6. Itu yang saya katakan kelasnya tidak boleh diganti-ganti. Ya. Jadi kelas 1 oksireduktase. Ya sudah, itu udah kelasnya ya. Jadi tidak bisa kalau misalnya seperti tadi kan saya cuma contoh saja ya reduktase misalnya. Misalnya teman-teman lupa kelas 1 itu apa ya? Yang ingat itu adalah liase. Maka teman tulis ya, kelas 1 itu liase. Salah. Ya. Jadi diingat baik-baik bahwa urutan kelas dari enzim tidak boleh ditukar atau dibolak-balik. Jadi kelas 1 oksireduktase, kelas 2 transferase, kelas 3 hidrolase, kelas 4 liase, kelas 5 isomerase, kelas 6 adalah ligase. Ya, ini diingat baik-baik ya bahwa kelas ini ya tidak boleh ya ditukar satu sama lain dan harus urut. Jadi kalau kelas 5 ya isomerase, kalau kelas 2 ya transferase. Oke. Nah, ini tadi yang saya katakan ya. Ketika kita bicara tentang kelas ya oksireduktase. Oksireduktase ini mempunyai subkelas yang banyak sekali ya, sampai pada EC1.97. Nah, untuk EC1.97 ini artinya bahwa kelas oksireduktase ini terus berkembang ya. Dan perkembangan ini akan sangat banyak sekali sehingga penamaan ini diberikan sampai pada 1.97. Dan kita nggak tahu ya 1.97 itu akan tercapai pada tahun berapa ya? Apakah tahun ini kan 2021 ya? Apakah akan tercapai pada tahun 2100? Kita nggak tahu. Ya, oleh karena itu mengapa ditulis EC197 ya 1.97 karena oksireduktase masih terus berkembang. Maka di sini teman-teman akan melihat ya, ketika teman-teman melihat kelas 2. Kelas 2 itu adalah transferase. Transferase dia hanya 9. Artinya kelas transferase tidak mengalami perubahan lagi ya. Nah, begitu juga untuk hydrolase ya. Hydrolase juga tidak mengalami perubahan, sudah mentok ya di E13. Tetapi liase ini akan berkembang banyak sekali ya liase. Maka itu dia dikasih sampai 4.99. Lalu isomerase juga ya, isomerase ini juga akan berkembang sampai 5.99 dan yang ke-6 ini juga udah paten. Ya, ligase ini juga tidak ada kembangan lagi ya. Jadi hanya bentuk-bentuk fosforic ether atau membentuk nitrogen dan metal. Sehingga berdasarkan pada 6 kelas yang ada, kita bisa mengetahui 3 kelas yang sudah paten tidak berkembang lagi sudah ya udah mentok seperti itu. Contohnya misalnya ligase. Ligase hanya sampai pada EC6 berkembang. Nah, untuk properties of enzyme digunakan, yang pasti enzim itu tidak bersifat meracun, ya, tidak bersifat racun, dan juga tidak ya mengubah sensoris, ya, jadi tidak berpengaruh pada warna, aroma, tekstur dan sebagainya, ya. Dan juga untuk apa? Enzim ini banyak sekali ya digunakan pada proses fermentasi dan proses fermentasi yang ditambahkan enzim atau memang sudah terjadi secara spontan. Ya. Nah, aplikasinya banyak sekali. Ya. Aplikasinya digunakan pada proses pembuatan sirup. Ya. Jadi dia
pektinase ini merupakan enzim yang berperan untuk ya membreakdown senyawa pektin ya supaya jus itu ya menjadi lebih lebih baik ya, lebih baik kandungan dari pektinnya ya. Jadi dia mengubah senyawa pektin yang kompleks menjadi sederhana. Lalu lipoksigenase, fosfatase, fenol oksidase. Nah, renin. Ya, renin ini digunakan untuk produksi keju. Lalu ada flavorases ya. Jadi ini banyak sekali perannya. Nah, hanya saja untuk renin atau kimosin, renin ini sudah semakin sedikit penggunaannya karena ini ada kaitannya dengan unsur kehewanan ya. Jadi kalau renin ini kan diambil dari bagian lambung ya, lambung dari sapi ya. Nah, oleh karena itu kalau ini mau digunakan berarti kan sapinya harus dimatikan dulu ya, baru kemudian bisa diambil ya ininya. Nah, itu yang sekarang itu menjadi tidak banyak dimanfaatkan lagi ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang mengapa enzim itu penting di food industry ya. Jadi seperti tadi sudah saya sebutkan beberapa tidak beracun, kemudian dia hanya bereaksi secara spesifik ya. Jadi kalau itu untuk amilem ya amilem, dia tidak akan bekerja untuk yang lain. Ya. Nah, kemudian ya bisa secara alami dia memang ada di situ ya dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa penggunaan enzim di bidang industri dan juga ada yang bukan di bidang pangan ya. Jadi mengapa saya tampilkan dua ini ya supaya teman-teman tahu juga ya bahwa enzim itu bukan saja ya dimanfaatkan di bidang industri, tapi di bidang luar di bidang pangan ya, tetapi di luar bidang pangan pun banyak dimanfaatkan. Nah, tentu untuk bidang pangan kita sudah tahu dan misalnya dalam proses pengolahan susu, roti, bir, pengolahan daging dan ikan ya. Kemudian yang berikutnya ya ini juga masih masuk pada pangan ya berkaitan dengan industri kimia dan obat-obatan. Jadi misalnya untuk industri kimia dan obat-obatan ini transferasifikasi minyak alami ya. Jadi ini produknya adalah produk lemak dan minyak ya seperti itu. Nah, kemudian untuk non pangan ya non pangan ini di luar dari bidang food ya. Jadi industri oleokimia, kemudian deterjen, kosmetik, kulit, kedokteran dan macam-macam kegunaan. Jadi ada banyak sekali. Nah, tentu untuk kegunaan di bidang industri ini ya tidak saya detailkan ya karena sebenarnya untuk enzim ini ada mata kuliah pilihan yaitu teknologi enzim. Nah, di teknologi enzim lah itu kami breakdown. Jadi misalnya kalau bahan bakunya itu dari dari tepung-tepungan ya. Nah, lalu bagaimana mekanismenya? Ya, kalau itu sayur, buah-buahan, ya apa ya enzim yang digunakan? Jadi biasanya kan untuk sayur, buah-buahan itu ada banyak sekali mengandung pektin. Nah, maka aplikasinya adalah menggunakan pektinase seperti itu. Nah, kemudian untuk penggunaan enzim yang lain di bidang food, ya misalnya pada susu yaitu ada laktase, ada lipase, ada plasmin ya. Nah, kemudian ini untuk pengalengan ya, pengalengan pineapple ya. Ini juga yang blanching ya, vegetable, lalu untuk menghindari terjadinya terjadinya kekeruhan ya pada jus apel ya.
Lalu juga dalam proses pembuatan misalnya sirup ya dari bahan jeruk ya. Lalu juga ada onions ya. Seperti itu. Nah, di sini untuk apa? Untuk penggunaan enzim ya yang penting di dalam proses pencernaan itu ada 3, yaitu amilase, ya, yang karbohidrat itu menjadi bentuk gula sederhana, lalu protease yaitu memecah protein ya menjadi asam amino dan nanti masuk kepada rangkaian ya rantai peptida, lalu lipase ini memecah lipid ya yang tersusun atas lemak dan minyak ya menjadi bentuk gliserol dan asam-asam lemak ya. Nah, ini adalah 3 jenis ya enzim yang berperan pada proses pencernaan ini. Ini adalah 3 enzim yang penting ya ini. Oke, baik ya teman-teman semua. Untuk kuliah ya. Materi Recording ini stopped. sampai di sini, apakah ada pertanyaan?